saya datang dengan konsep bahwa Rusia itu kan komunis gitu. Halo teman-teman semua, di episode Mozaik Budaya kali ini aku dan teman-teman dari Permira Saint Petersburg sendiri pengen membuat acara baru di Mozaik Budaya sendiri, yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya kita lebih membahas kepada sejarah-sejarah tempat yang ada di Saint Petersburg. Tapi di Mozaik Budaya pertama kami di bulan Februari ini 2021 kita pengen membahas lebih, kembangkan lagi tentang apa itu budaya. Dan sekarang bersama dengan Romo Baltazar memperkenalkan diri beliau tentang bagaimana beliau bisa sampai Rusia dan tinggal lama di Rusia. Jadi beliau pada kali ini bakalan cerita tentang pengalaman-pengalaman beliau dan secara budaya-budaya orang Rusia sendiri, mulai yang dulu yang mungkin kita sendiri dari luar Rusia mungkin berpandangan bahwa Rusia masih komunis dan lain-lain. Lebih banyaknya Romo Baltazar bisa lebih menceritakan lagi kepada teman-teman semua. Jadi kayak gitu teman-teman. Terima kasih Azra untuk kesempatan ini. Saya Romo Baltasar Lukem, SVD. Jadi SVD itu kongregasi untuk saya sebagai imam dari Indonesia, persisnya dari Manggarai, Flores. Datang ke Rusia akhir Oktober 1999, jadi sekitar 21 tahun lebih. Iya. Jadi pengalaman selama 21 tahun lebih ini cukup banyak sebenarnya, dan tentu saja situasinya sangat berbeda dengan saat ini. Saat itu saya bersama teman Romo Lorenz yang sekarang bertugas di Volgograd di wilayah selatan Rusia. Kami berdua merupakan misionaris pertama dari Indonesia yang diutus ke Rusia. Dan ya, sebagai orang baru ya tentu banyak hal yang mengejutkan, mengherankan. Antara lain bahwa itu Budaya mereka. iya, jadi saya datang dengan konsep bahwa Rusia itu kan komunis gitu. Iya. Seperti kebanyakan orang Indonesia, jadi betul. ada ketakutan tersendiri begitu. Bahkan setelah saya mendapat berita kepastian bahwa saya akan ditempatkan, diutus ke Rusia untuk menjalankan misi di sini, saya perasaan awal itu takut sekali karena seperti kebanyakan orang Indonesia kan gitu. Dengar tentang Rusia itu menakutkan. Jadi demikian juga saya. Dan ketika datang pertama tanggal, saya masih ingat baik, tanggal 21 Oktober ya 99, dan kami dua dijemput oleh ada misionaris juga yang datang duluan, suster dari Indonesia juga, dan mereka menjemput kami di bandara lalu diantar ke rumah. Ya, Oktober sudah mulai dingin ya. Jadi dari Indonesia dengan jaket seadanya, dan pengalaman awal itu sudah musim gugur tapi sudah rasa dingin ya. Nah, kalau misalnya Romo sendiri pertama datang, first impression di Rusia itu kayak gimana? Yang mungkin Romo pertama datang kayak masih mikir, ini aku datang ke negara komunis ini. Ternyata sampai sini gimana suasana di tahun 99? Iya, betul, dengan perasaan seperti itu ya, ada ketakutan. Bahkan perasaan awal saya ketika mendarat di Sheremetyevo 2, jadi bandara waktu itu ada di Sheremetyevo 1, 2 itu yang internasional. Dan saya masuk ke bandara itu dengan lampu yang remang-remang, lalu merah-merah lagi, lalu bayangan saya kan bahwa ini komunis. Terus di Moskow sendiri situasinya memang saat itu masih amburadul, maksudnya belum teratur seperti sekarang ya. Jadi belum tertata baik, dan beda jauh lah. Setelah 20 tahun berada di sini, saya bisa cerita banyak tentang itu ya. Dan orang-orangnya sendiri, kita sendiri kan bahwa orang Rusia memang tidak terlalu terbuka ya. Jadi apalagi saat itu kan, karena mungkin turis juga kurang, mereka perjumpaan mereka dengan orang-orang asing itu kurang, sehingga gitu juga perasaan awal itu mau tegur sapa dengan mereka agaknya enggan gitu ya. Betul. Bahkan ada pengalaman yang di Moskow, saya dan teman itu tinggal di apartemen dan juga di lantai 7, dan bersama
orang-orang di Moskow itu, dan seperti biasa ketika masuk di lift kita senyum, tetapi disambut dengan muka yang macam datar. Iya, masam gitu ya, datar, lalu seolah-olah mau mengatakan bahwa siapa Anda gitu ya, tadi tidak kenal kok senyum gitu. Tapi itu waktu di tahun 99 ya? Pertama-tama datang ya? Iya, itu awal-awal itu, lalu kursus bahasa di Moskow, bahasa Rusia kan bahasa yang sulit ya, jadi betul. Dan waktu itu saya sendiri dan kami dua lah sudah berusia 30 tahun dan coba bayangkan 30 tahun dan mulai belajar bahasa mulai dari nol ya, mulai dari abjad itu ya, alfabet. Jadi kalau teman-teman yang lain mungkin datang ke sini kan sudah kenal sedikit bahasa Rusia di Jakarta atau apa gitu ya, sehingga bukan hal yang baru sekali gitu. Tapi waktu itu saya dari Flores dan di Jakarta hanya singgah sebentar terus terbang ke Rusia gitu. Dan kalau dari Romo sendiri kan sekitar 21 tahun di Rusia nih. Nah, di sekarang di program Mozaik Budaya ini kita itu pengen Romo sharing nih, bahwa kita sampaikan ke teman-teman bahwa gimana sih bedanya dulu dan sekarang, sehingga masih berlakukah asumsi bahwa Rusia itu masih komunis dan lain-lain gitu, Romo. Dan mungkin waktu pertama Romo datang kan masih ngerasa kayak kita sebagai orang internasional tuh masih kayak yang bagaimana gitu. Cuman kalau sekarang sendiri pendapat Romo dulu sama sekarang, dan masih berlakukah yang namanya Rusia itu komunis kayak gitu? Yang jelas seperti saya sudah katakan tadi bahwa sudah ada perbedaan besar, perkembangan yang jauh lebih maju dan perubahan yang besar ya. Kalau saya boleh ceritakan awal-awal itu, apalagi tahun 99 sampai 2005 itu memang situasi di beberapa kota, Moskow, Saint Petersburg, dan beberapa kota pelajar lainnya macam Voronezh, Chelyabinsk, itu dihantui dengan, dulu ada kelompok namanya skinhead. Oh, skinhead. Iya, jadi mereka itu kelompok, boleh dibilang kelompok nasionalis, yang kalau orang Indonesia menyebutnya kulit kepala ya, karena memang mereka guntingnya seperti itu, lalu tangannya penuh dengan jarinya cincin atau apa gitu ya, yang benda-benda tajam itu. Dan mereka itu sebenarnya kelompok yang anti orang asing. Karena itu dan saya sendiri pernah mengalami itu, pernah menjadi korban, saya dan teman Romo Lorenz itu 2 kali kami mengalami itu. Satu kali di stasiun metro di Moskow, itu pada jam 8:30 malam, masih rame lah gitu ya. Itu pada tahun berapa, Rom? Itu tahun 2000. Persis tanggal 5 Januari. Dan itu kejadian pertama yang kami alami, dan mereka tidak tanya dari mana, untuk apa ke sini. Begitu mereka perhatikan bahwa ini orang asing, langsung digebuk gitu ya. Fisik berarti mereka sudah. Iya, jadi sampai fisik. Dan saya sendiri waktu itu mengalami pukulan dihantam dari belakang, dan saya sendiri tidak bisa hindari itu. Kacamata sampai terlempar dan pecah. Tapi kemudian saya melarikan diri minta bantuan ya. Dari 2 dari pelaku itu ditangkap dan kemudian diproses sampai di kepolisian, dan memang pada akhirnya kami diminta untuk mereka berikan opsi entah mau lanjutkan ke pengadilan atau meminta mereka untuk bayar semua kerugian, tapi pada akhirnya kami memaafkan mereka ya. Jadi itu pengalaman yang sebenarnya bagi saya dan teman itu juga, dan juga bagi kebanyakan orang asing adalah satu pengalaman yang menakutkan. Dan kalau saya tidak salah dari sharing cerita dari teman-teman student juga saat itu, banyak yang mengalami itu ya, hanya memang tidak diekspos atau apa ya. Betul. Nah, jadi dan itu pengalaman yang sudah menjadi rahasia umum sebenarnya, dan itu menakutkan. Betul. Jadi kita tidak bisa keluar malam sendiri ya. Kalau sekarang kan itu beda ya, beda. Sekarang sudah berbeda. Yang datang setelah tahun 2005 atau 2006 ke atas, praktisnya bahwa kelompok itu sudah tidak ada. Jadi pasti pengalamannya beda. Kita tetap sebagai mahasiswa atau sebagai orang asing di sini atau orang internasional di sini, kita tetap
menjaga diri baik-baik, atau dari orang pun kalaupun sudah tidak ada yang skinhead seperti itu, tapi kita tetap harus menjaga diri, menjaga barang-barang kita di tanah asing gitu loh, di Rusia terutamanya. Namun kita tetap jaga diri, cuman khawatir yang secukupnya gitu. Jadi kalau misalnya yang ada anggapan-anggapan seperti itu mungkin masih ada nggak sih kalau sekarang, Rom? Iya, kalau saya melihat sih dari pengalaman itu, dua kejadian yang menimpa saya dan teman itu di Moskow, yaitu bulan Januari dan bulan September, jadi selang berapa bulan itu ya, 9 bulan. Dan kemudian sejak saat itu saya pindah ke kota lain bertugas, lalu setelah 1 tahun di situ, 4 tahun di situ, lalu saya pindah ke Moskow lagi, bertugas di Moskow. Kemudian sejak 2012 ke sini. Ada hal yang menarik juga bahwa sebenarnya bagaimana sikap polisi ya terhadap orang-orang asing. Dulu itu pengecekan terhadap dokumen-dokumen itu, paspor atau registrasi sangat ketat ya. Itu hampir setiap saat mereka berhentikan kita cek itu. Ada banyak motivasinya, kadang-kadang mereka mencari uang. Jadi kalau kita tidak bisa berbahasa Rusia dengan baik, yang mereka bilang nanti ini dokumennya ada kekurangan, bermasalah gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu menjadi pengalaman yang di satu segi tidak nyaman, tapi di sisi lain kita harus taati itu ya. Karena itu memang situasi yang ada di sini. Lalu dalam kaitan dengan pertanyaan tadi bahwa memang situasinya sekarang ini beda dengan dulu. Tetapi kan kita harus tetap waspada ya. Yang namanya kejahatan atau apa segala macam itu ya, mungkin kejahatan seperti skinhead seperti itu sebagai grup atau kelompok apa ya, itu secara resmi itu sampai tahun 2005, tetapi ada kejahatan-kejahatan lain yang marak itu juga kan tentang pencopetan ya. Seperti kehilangan di jalanan umum gitu. Iya, itu terutama untuk kita di Saint Petersburg ini itu banyak mungkin teman juga yang kecopetan. Nah, saya sendiri pernah kecolongan karena dompet saya dicopet di bis ya. Betul. Tapi dari pengalaman ini semua kan kita jadi lebih waspada. Iya, betul. Supaya kita lebih waspada dan lebih hati-hati. Nah, dalam kaitan dengan pengecekan dokumen atau apa yang kita miliki oleh polisi, itu memang juga ada perubahan besar, karena kalau saya perhatikan sudah 7 atau 8 tahun saya ada di sini, hampir tidak pernah ditahan oleh polisi lagi ya. Entah karena memang mungkin gerak-gerik saya sudah bukan seperti orang asing yang baru datang atau apa, tetapi itulah kenyataannya bahwa tidak diberhentikan untuk dicek atau apa segala macam, itu menyangkut dokumen. Tapi dulu itu bahkan waktu awal-awal itu hampir 2 kali sehari bahkan ya. Tadi kita ditanya itu dokumen dan harus ditunjukkan, dan kadang-kadang mereka mempermainkan kita karena mereka mau membutuhkan uang mungkin. itu. Nah, mungkin berarti dari pandangan Romo sendiri, untuk sekarang Rusia sudah ibaratnya friendly, udah ramah, terbuka mungkin ya. Kalau misalnya untuk student aman ya. Cuman aman dalam artian kita tetap harus menjaga diri kita dari secara barang-barang, tetap membawa dokumen sekalipun tidak dicek. Ya kan, bukan begitu, kita tetap bawa paspor. Karena kita nggak tahu kemungkinan di jalan nanti bakal ada pengecekan atau bagaimana. Seperti contoh kita kemarin punya ada di Nevsky, ada Navalny begitu, dan lain-lain kan. Kalau misalnya kita sebagai student, kita harus di jalan di sini tetap harus membawa paspor. Kalau dari saya dan teman-teman menyuarakan tetap bawa paspor, dan lain kita tetap dokumen lengkap, sehingga kalau sampai kita dicek dan lain-lain, kita dokumen lengkap, kita aman. Karena nggak sering di kota-kota besar terutamanya, atau kota-kota lain, terutama Saint Petersburg dan Moskow, sering sekali ada namanya kayak ya contoh Navalny kemarin, rame-rame di pusat kota, lalu banyak polisi dan lain-lain. Itu kan yang perlu kita perhatikan buat teman-teman atau mahasiswa, teman-teman yang berkeinginan kuliah di Rusia, bisa jadi catatan bahwasanya paspor, dokumen dan lain-lain tetap harus kita jaga di negara orang, utamanya di Rusia gitu. Benar sekali itu tentang dokumen pribadi kita harus selalu bersama kita.
saya sendiri sudah 21 tahun lebih di sini dan saya tidak pernah keluar rumah tanpa paspor. Paspor, Jadi boleh dibilang paspor saya selalu di saku. Iya, betul. Paspor dan registrasi ya. Jadi itu istilahnya kalau ada bahasa Rusianya CP ya. CP itu Чрезвычайная ситуация. Preshazian ya. Jadi kalau ada terjadi apa-apa kan biasanya polisi itu bisa tahan semua gitu. Tahan dan cek yang pertama paspor siapa Anda sebenarnya. Karena itu kan menunjukkan identitas kita, dari mana kita. Jadi karena itu dalam kaitan dengan bukan berarti karena takut sekali atau apa, tetapi bagusnya kalau dokumen pribadi itu selalu ada bersama kita, terutama kalau kita keluar rumah. Dan tentu saja bahwa harus hati-hati juga karena di beberapa tempat kota yang sering cukup terkenal dengan pencopetnya. Karena itu kalau kita tidak hati-hati bukan saja uang yang dicuri ya, tetapi juga mungkin kalau uang mungkin masih bisa dikirim lagi, tapi kalau sudah paspor itu urusannya bakal panjang teman-teman. Betul. Gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Menurut saya sih yang penting misalnya untuk mahasiswa atau siapa saja yang baru datang mungkin hal-hal praktis seperti ini yang perlu diketahui dan yang perlu informasikan diperhatikan ya. Jadi hal-hal praktis seperti itu sehingga kita tidak terjebak dalam satu kesulitan atau apa yang sebenarnya bisa diatasi sebelumnya gitu. Jadi kalau untuk Romo sendiri pernah ada pengalaman kehilangan dokumen atau misal pernah kehilangan dokumen atau dan lain, bagaimana cara mengurusnya gitu? Saya sendiri sebenarnya selama di Rusia ini ada pengalaman hilang itu 3 kali yang saya ingat. Waktu di Moskow itu kehilangan HP di metro, diambil dari tas saya dan itu saya tidak sadar. Dan itu tidak bisa diproses lagi karena tidak tahu kan orangnya siapa yang pencurinya. Lalu yang kedua, waktu itu saya bertugas di satu kota namanya kota Yaroslav. Waktu itu yang dicuri dompet bersama ini SIM Rusia yang saya urus di tahun 2003. Dan kemudian saya tidak urus lagi tentang SIM itu karena pikir ya biar hilang saja gitu. Tapi 2017 lalu saya urus kembali SIM baru dan ternyata saya punya data-data sudah terekam di sana. Setelah elektronik waktu itu urus di Saint Petersburg ini. Saya ke kepolisian di sini yang bagian pengurusan SIM. Lalu saya sampaikan ke mereka bahwa saya pernah urus SIM dulu di kota Vologda tahun 2003 lalu dan mereka hanya ketik nama saya, nama lengkap, muncullah data itu. Akhirnya tinggal diperbaharui saja. Jadi dan saya tidak perlu ikut ujian lagi apa segala macam itu tentang SIM itu yang pengalaman konkret di sini. Sedangkan pernah kehilangan apa juga di sini di Saint Petersburg. Tapi waktu itu ya karena saya selip di dompet itu KTP ya, KTP Indonesia. Untuk saja bukan KTP yang seumur hidup. Waktu itu masih yang 3 tahun itu. Jadi dan saya juga tidak bisa mengadu ke siapa-siapa karena hal seperti itu kan kita tidak bisa kecuali kalau tangkap tangan gitu ya. Tapi pelajaran untuk saya bahwa mungkin dari hal-hal seperti ini, pengalaman seperti ini membuat kita lebih hati-hati gitu. Jadi bukannya Rusia itu tidak aman atau bagaimana, cuma lebih kita ke hati-hati. Jadi karena kita mungkin kalau kami sendiri mengadakan program di Mozaik Budaya dengan kita bicara-bicara ngobrol bareng Romo bisa sharing-sharing. Jadi kita bisa dari teman-teman mungkin yang mahasiswa-mahasiswa baru atau nanti ketika penerbangan setelah COVID ini buka bisa datang ke Rusia, jadi teman-teman bisa menyiapkan secara mental, secara pengetahuan juga teman-teman tahu ketika datang nanti teman-teman bisa ibaratnya tidak buta informasi gitu Romo. Jadi teman-teman tahu apa yang harus dibawa di jalanan mungkin pertama datang dan bagaimana ini harus siap dokumen dan lain-lain karena betul-betul kalau dokumen teman-teman di tempat ataupun di tempat kita merantau bukan di Indonesia nih, di Rusia utamanya untuk mengurusnya itu bakal
panjang. Iya, susah, karena betul. secara pengalamanku ini Romo, kalau misalnya dokumen yang kita bawa dari Indonesia nanti itu dibutuhkannya berkesinambungan Betul. dengan kampus, mungkin kita sebagai mahasiswa dengan kampus, perpanjangan visa dan lain-lain untuk mendapatkan student ceski, bisa masuk asrama, nanti itu kita semua butuh paspor. Makanya untuk teman-teman utamanya yang mau datang ke Rusia harus diperhatikan betul-betul dokumen, atau teman-teman nanti kalau sudah datang harus benar-benar dijaga ketika di jalan atau di luar. Bukan berarti nggak aman, lebih kita waspada Romo. Betul, Gitu ya? betul. Sebetulnya sih memang tidak perlu takut ya. Iya. Boleh saya katakan bahwa karena situasi sekarang itu boleh dibilang nyaman lagi. Nyaman ya. Ya, Betul. apalagi setelah Piala Dunia tahun 2018 lalu ini, banyak perubahan dari segi mental apa segala macam, dan itu juga menurut saya banyak perubahan mindset dari orang-orang asing, bukan hanya kita orang Indonesia ya. Jadi saya banyak teman dari negara lain juga yang memberi kesan bahwa oh ternyata Rusia itu Nggak semenakutkan yang kita pikirkan. nggak seperti yang dipikirkan ya, itu bahwa itu menakutkan. Dulu memang seperti itu. Jadi tadi saya ceritakan bahwa perjalanan selama 21 tahun di sini ya. Kenapa saya betah di sini ya? Karena memang saya melihat memang perubahan Progresnya begitu besar baik ya. gitu. Iya, dari segi terutama sih menurut saya kita sebagai orang asing, pertama itu rasa aman. Iya betul. Kita perlu merasa aman, dan karena rasa aman itu kita bisa belajar dengan baik, kita bisa menjalankan tugas dengan baik gitu. Jadi itu yang utama ya. Lalu kalau kita melihat perkembangan secara umum juga sebenarnya sangat signifikan ya, dari segi pembangunan apa segala macam itu sangat maju ya Rusia ini. Karena saya ingat tahun 2000-an awal-awal itu di jalan itu kita bisa mobil-mobil merek asing itu kita bisa hitung dan jari ya. Gitu ya. Dari mobil buatan Rusia, Ziguli, Nyewa, macam-macam lagi itu. Jadi itu yang mendominasi di jalan ya. Berarti Romo sendiri udah pernah ngerasain era Rusia waktu masih seperti itu. Iya, betul. Era betul modern sekali. lah bisa Betul dibilangnya sekali. sekarang. Jadi secara bukan cuma secara orang-orangnya, juga secara bangunan ataupun kualitas kendaraan yang dipakai rata-rata orang Rusia pun udah berbeda gitu. Betul. Itu karena di sini animo masyarakatnya untuk memiliki mobil dan menunjukkan siapa mereka itu sangat tinggi. Karena itu perhatikan saja di jalan itu hampir mobil-mobil buatan Rusia itu sudah berkurang. Masih ada, tetapi sudah mengikuti desain yang model mobil yang. Dan uniknya di Rusia sendiri jarang ada sepeda motor ya, Romo. Iya, itu sebenarnya sebab utama dari itu situasi cuaca saja menurut saya. Jadi tidak praktis lah untuk mereka, karena kalau miliki sepeda motor ya licin hanya juga untuk 3 bulan tuh, untuk pada musim panas gitu. Paling mungkin pas musim gugur juga masih bisa digunakan. Tapi di sini sangat apa itu dengan Moge itu ya, motor gede itu ya, jadi dengan Harley Davidson, jadi dan itu ada grupnya mereka ya, dari itu mereka pawai, dan itu juga menunjukkan kelas sosial sebenarnya ya. Kalau orang miliki itu kan sudah tahu bahwa siapa dia gitu. Nah, mungkin tadi sekitar yang sudah kita banyak bicarakan di sini, kita mungkin bakalan ngambil kesimpulan. Mungkin dari Romo bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari pengalaman Romo 21 tahun di Rusia ini, demikian Romo udah merasakan ketika era Rusia masih bisa dibilang masih banyak skinhead atau orang-orang yang masih belum bisa menerima keberadaan orang asing di sini. Sampai sekarang mungkin monggo Romo disampaikan ke teman-teman, mungkin bisa biar menginformasikan juga di sini kan nanti dari mungkin ada yang mengikuti dari info-info dari YouTube atau Instagram Permira Saint Petersburg, ada dari mahasiswa yang mau ke Rusia atau sudah diterima atau yang sekarang mau datang, atau mungkin teman-teman sendiri dari Rusia di SPB sendiri bisa lebih diinformasikan terkait apa sih progres yang udah ada di Rusia dan kekhawatiran mereka. Mungkin Romo bisa luruskan dari sini. Monggo. Oke. Ya, seperti yang saya kisahkan tadi berdasarkan pengalaman selama ini, saya boleh katakan bahwa kita tidak perlu takut. Jadi Rusia yang sekarang ini beda dengan 20 tahun lalu. Karena itu sebenarnya
hal-hal kecil tadi apa yang kita perlu perhatikan menyangkut dokumen apa segala macam itu menjadi perhatian kita. Tapi secara keseluruhan sebenarnya Rusia menjanjikan suatu hal yang bagus buat kita, di mana menjadi iklim belajar yang baik di sini karena situasi atau saya bilang tadi dari segi keamanannya itu. Karena hemat saya sih keamanan itu yang menjadi di tempat pertama. Karena kita merasa aman, berarti kita juga bisa studi dengan baik atau kemana-mana, bisa menikmati keindahan kota ya. Jadi itu satu hal yang membuat kita bahagia itu. Dan tidak perlu takut atau apa. Saya sudah 21 tahun ini menjadi saksi mata, saksi hidup tentang perkembangan di sini dan tentang khususnya yang terpenting bahwa situasi sekarang ini ya, situasi sekarang ini sangat kondusif dan sangat bagus bagi kita orang asing untuk belajar di sini. Di samping itu bahwa khususnya kita di setiap kota kan ada permira, kemudian kita di Saint Petersburg ini kita bisa lebih giat lagi untuk berkumpul. Sebenarnya bagus juga kesempatan berkumpul, kita bisa sharing, dan kita di Rusia sendiri, kita dari mahasiswa sendiri kan membuat himpunan mahasiswa Indonesia di Rusia yang isinya pun bukan cuma mahasiswa gitu teman-teman. Jadi dari Permira SPB sendiri kita juga merangkul seperti teman-teman yang bekerja atau Romo atau diaspora, teman-teman keluarga-keluarga kita yang ada dari Indonesia di sini, mungkin menikah dengan orang Rusia, kita bisa saling kontak, bisa saling komunikasi, bisa terus terjaga karena nggak bisa dipungkiri kita memang jauh dari tanah air gitu. Betul sekali ya. Jadi memang yang namanya komunikasi sedikit banyak kita memang perlu, ibaratnya kalau jangan sampai kita nggak berharap ada masalah atau apa-apa, cuman kemungkinan terburuk kita ada yang kita kontak atau yang kita komunikasi gitu. Jadi bisa saling membantu kan gitu. Betul ya. Saya kira itu sebagai saudara sebangsa dan setanah air kan kita punya rasa apa ya, dari kedekatan seperti itu, dan mungkin itu orang yang pertama yang kita bisa kontak di tempat kita merantau, khususnya kalau kita sudah berada di Rusia, di Saint Petersburg atau di kota mana saja. Sebenarnya di beberapa kota ada beberapa misionaris juga, teman-teman yang imam yang macam di Irkutsk. Jadi mereka juga ada suster di sana yang sering bertemu dengan mahasiswi yang studi di sana. Lalu di kota lain di Volgograd ya, Romo Lorenz juga, anak-anak Indonesia sering berkumpul juga di pastoran di sana. Dan jadi pengalaman seperti ini saya secara pribadi selalu terbuka ya. Dari macam saya tinggal di sini, saya selalu mengundang atau bagi teman-teman mahasiswa untuk singgah sebentar mengopi atau apa gitulah. Jadi ini bukan hal yang yang berat sekali untuk kita bisa siapkan atau apa. Jadi yang terpenting bahwa kita bisa bertemu, berkumpul untuk sharing pengalaman sedikit gitu. Jadi untuk teman-teman semua, jadi dari Romo Baltazar sendiri kita bisa belajar tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan, tapi bukan juga disepelekan, mungkin begitu ya. Iya, betul. Jadi pun secara budaya Rusia atau pandangan-pandangan komunis dan lain-lain yang kurang baik di Rusia, mungkin sekarang sudah dari 20 tahun pengalaman Romo di sini sudah ada berprogres menjadi kota atau negara yang nyaman, atau kita sendiri bisa belajar dengan nyaman karena memang sudah keamanannya nggak yang semengerikan dulu. Bahkan sekarang kita hanya perlu waspada dan bawa dokumen dan lain-lain itu cukup. Dan untuk masalah kita jauh dari tanah air, kita juga di sini juga ada himpunan mahasiswa Indonesia di Rusia di berbagai kota yang pusatnya ada di kota Moskow, dan kita juga masih di bawah naungan KBRI dan lain-lain. Kita tetap menjaga komunikasi seperti saya dengan Romo mungkin masih bisa berkomunikasi antar lain. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang kesendirian gitu. Jadi teman-teman masih ada kok keluarga-keluarga Indonesia di sini. Jadi dari teman-teman, kalau memang dari teman-teman yang mendengarkan dari video kami di program Mozaik Budaya ini, teman-teman jadi bisa ada pandangan gitu kalau misalnya mau ke Rusia, jadi aku harus tetap siapin mental dan aku tetap waspada dengan dokumen dan lain-lain. Jadi bisa lebih diperhatikan gitu sih Romo. Betul ya. Mungkin Romo ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman? Ya, saya kira hal-hal yang utama mungkin seperti itu tadi. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak usah takutlah datang ke Rusia, karena Rusia yang sekarang sudah berbeda dari
yang dulu yang menakutkan. Sekarang sudah lebih terbuka dan lebih banyak mahasiswa asing dan lebih khususnya lebih banyak mahasiswa Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah kan. Berarti ini kan suatu tanda ya bagus ya. Jadi dan satu hal yang mungkin perlu kita perhatikan bahwa kita manfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini. Maksudnya bahwa saudara-saudari yang mendapat kesempatan untuk dapat beasiswa atau mendapat kesempatan untuk studi di sini, manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin karena itu tidak dinikmati oleh semua ya. Jadi Anda punya privilegi khusus untuk bisa studi di Rusia. Dan apa yang perlu ditunjukkan ketika Anda kembali nanti, bahwa Anda harus tunjukkan bahwa tamatan Rusia itu memang berkualitas. Mungkin itu penting ya, itu menjadi bahwa kita sudah jauh dari tanah air, kita ke sini untuk studi, itu tugas utama studi itu. Jadi di samping itu bahwa untuk mengobati kerinduan ya kita perlu bertemu, kesempatan belajar itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Saya kira itu yang mungkin menjadi perhatian ya. Jadi itu teman-teman dari percakapan kita, aku dan bersama Romo Baltazar yang udah panjang. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa teman-teman hanya perlu menyiapkan secara mental, secara informasi. Teman-teman mungkin dari kami juga bisa membantu informasi teman-teman ketika teman-teman datang ke Rusia, apa yang harus dilakukan, bagaimana dengan jika dokumen di jalanan apakah semenakatkan, itu kita sudah menjawab dan lain-lain. Mungkin dari teman-teman bisa komentar tentang apa mozaik budaya, apa budaya-budaya apa lagi yang kita pengen share ke teman-teman. Jadi teman-teman kita bisa sedikit banyak mengedukasi ke teman-teman bahwasanya oh begini loh Rusia, oh begini. Jadi secara teman-teman juga bisa sampaikan ke orang tua teman-teman yang mungkin yang mau ke Rusia, disampaikan. Jadi orang tua juga tidak terlalu khawatir begitu Romo. Iya, betul sekali. Buatnya yang mau anak-anaknya yang mau berkuliah di Rusia. Jadi gitu teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu ya Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak dan teman-teman. Semoga kita kedepannya dari program Mozaik Budaya sendiri nanti teman-teman bisa komentar apa yang mau di-share, mungkin tentang gimana, ada nggak yang datang ke Rusia memang hanya untuk bekerja. Nah, bekerja atau tentang bagaimana teman sharing-sharing kehidupan perkuliahan juga boleh. Teman-teman bisa komen. Terima kasih banyak-banyaknya. Terima kasih juga loh Romo udah menyempatkan waktunya. Oke, sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Sampai jumpa.